orang toksik itu beracun dan meracuni. Ya. Nah, toksik itu apa sih? Toksik itu istilah bahasa Inggrisnya yang berarti beracun. Jadi kalau orang toksik itu orang yang beracun, ada racunnya. Terus dalam hubungan perilaku atau lingkungan, artinya orang toksik itu merugikan. Apa? Merugikan, apalagi menyakiti, apalagi memberikan dampak negatif secara emosional, mental, bahkan fisik. Itu orang toksik. Paham ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sekarang punya gambaran enggak? Oh, ini orang toksik ini bukan orang toksik ini. Ya. Tapi nggak boleh menghakimi hari ini. Mari kita cek untuk diri kita sendiri dulu. Apakah saya toksik apa tidak? Orang toksik seorang yang suka merendahkan, memanipulasi atau mengontrol orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu melihat, mengamati orang yang suka merendahkan orang lain, suka memanipulasi itu memanfaatkan, terus mengontrol orang lain, dikontrol terus, ngene ngono dan sebagainya, itu orang toksik itu. Yang berikutnya hubungan toksik. Hubungan toksik itu hubungan yang dipenuhi drama. Jadi kenyataannya nggak seberapa, tapi dibuat cerita yang menyedihkan. Tahu nggak Pak? Coba kalau Bapak jadi saya, menderita sekali saya ini Pak. Ini drama ini. Bapak kan nggak tahu masalah saya. Keluarga Bapak kan nggak seperti keluarga saya. Ini toksik namanya. Jadi semua dibuat drama. Paham Bapak Ibu ya? Terus tidak jujur. Jadi apa yang dialami itu diceritakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Pokoknya ditambah-tambahi drama lah ceritanya, gitu ya. Berikutnya manipulasi tadi ya. Manipulasi itu memanfaatkan. Pokoknya untungnya aku apa? Itu hubungan itu. Terus rasa tidak aman. Kalau dalam kumpulan terus kita langsung pergi, itu orang toksik. Itu nggak aman dia. Nih habis gereja nih, ayo kita ngobrol dulu, ayo kita makan dulu. Oh enggak, saya ada acara. Padahal nggak ada acara. Dia rasa tidak aman, dia rasa tidak nyaman dalam hidupnya. Itu toksik. Itu toksik. Jadi aku nggak mau kumpul sana, gabung sana. Dia sedang merasa tidak aman. Dia merasa tidak nyaman dalam hidupnya. Paham Bapak Ibu? Toksik itu. Ya. Terus lingkungan toksik. Lingkungan toksik itu tempat kerja atau pertemanan, bahkan di gereja. Tapi tempat itu, komunitas itu, tempat itu membuat stres. Aku neng gereja kok malah stres, berarti gerejanya itu toksik gitu. Aku neng keluarga ku dewe kok aku stres, berarti keluargamu toksik. Aku itu di rumah saya sendiri, tapi kok saya mengalami nggak nyaman ya, berarti memang keluarga kita toksik. Ada apanya? Ada apa tadi? Toksik itu apa tadi? Racun. Di rumah kita ada racun, entah yang meracuni orang lain atau justru kita sendiri. Itu namanya keluarga dalam toksik. Nah, komunitas arisan, apalagi komunitas apalah, perkumpulan apalah gitu. Tapi di dalamnya kita stres, penuh dengan gosip. Di dalam komunitas itu penuh gosip. Di dalam komunitas itu tidak ada yang mendukung dalam perkembangan diri. Dan gosip itu membunuh kegerakan. Bisa katakan amin? Gosip itu membunuh pertumbuhan rohani kita. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang toksik, ya. Nah, ini tokoh-tokoh Alkitab yang toksik dan ciri-ciri orang toksik. Yang pertama, iri hati, manipulatif dan penuh dengan dendam. Itu orang toksik, iri hati, manipulatif dan penuh dendam. Itu contohnya siapa? Saul.
Ya, kita baca dulu 1, 2, 3. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, kata Saul kepada Daud, diberinya kemuliaan 10.000, tetapi kepadaku hanya 1.000. Sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Saul iri dengan Daud, betul? Akhirnya apa yang terjadi? Saul dengki dengan Daud. Inilah yang disebut toksik. Iri, manipulatif, penuh dendam. Iri hati yang dibiarkan tumbuh bisa mengubah persahabatan menjadi permusuhan dan membuat kita merugikan orang yang seharusnya kita hargai. Betul? Merugikan pertemanan, merugikan persahabatan kita yang kita hargai. Acap kali begini yang terjadi atas kita. Kita hubungan dengan kita selama ini hubungan baik selama ini, betul? Tahu-tahu di antara seseorang itu mengecewakan kita, akhirnya kita mundur. Bener enggak? Bener enggak? Betul apa betul? Nah, terus kita mulai tidak menghargai orang itu. Padahal selama ini kita menerima kebaikan dari orang itu. Nah, tanpa sadar kita kena virus toksik. Persahabatan yang selama ini kita bangun, persahabatan yang selama ini kita bina, putus karena kita mengizinkan toksik, kekecewaan, racun kekecewaan yang masuk ke kita. Selama ini orang ini baik kepada kita, orang ini baik pada kita, tapi begitu sedikit salah saja terus kita salahkan. Wes, aku sudah percaya karo wong kuwi. Hanya sekali saja loh. Dia lupa dengan kebaikannya selama ini. Itu namanya orang toksik. Penyesalan bukan saja melakukan kesalahan akhirnya kita menyesal. Bukan. Penyesalan bisa jadi karena kita salah memperlakukan orang yang baik kepada kita. Apa salahnya Daud? Kok Saul seperti itu? Apa salahnya Daud? Jadi jangan ada toksik. Nah, Saul itu toksik. Jadi iri hati yang dibiarkan tumbuh bisa mengubah persahabatan menjadi permusuhan dan membuat kita merugikan orang yang seharusnya kita hargai. Penerimaan itu menerima pasangan kita sampai maut memisahkan kita. Bukan saat di altar ini, betul? Saat di altarnya aku menerimamu sebagai suami istriku yang sah. Tapi dalam perjalanan kehidupan harus menerima dia apa adanya. Tetapi kalau kita tidak menerima pasangan kita apa adanya dan kita memiliki ekspektasi keuntungan atau motivasi pribadi, tanpa sadar kita menjadi toksik bagi pasangan kita. Nah, kalau bapak ibu saudara menuntut pasanganmu lebih daripada engkau, toksik itu. Nah, Delila itu toksik bagi Simson. Amin. Seharusnya dalam pernikahan itu kita take and give, menerima dan memberi. Kita harus menerima, kita juga harus memberi juga. Jangan menuntut kita meminta terus. Toksik itu. Manipulasi dalam hubungan adalah racun. Jadi ketika dalam hubungan suami istri itu kita manipulasi, pokoknya untungnya gua aku, terus tanpa sadar kita menjadi pasangan yang toksik, beracun dan meracuni pasangan kita. Cinta sejati tidak memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Dengan Simson lemah, dengan Simson kalah, Delila mendapat upah. Mendapat apa? Uang, betul ya? Kan kalimatnya begini. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Untuk siapa uang itu? Delila. Delila itu toksik. Kenapa? Menjalin hubungan untuk sebuah keuntungan pribadi. Harusnya pasangan suami istri itu saling menguntungkan, saling menikmati, saling bertumbuh bersama-sama. Tidak hanya saya sendiri. Amin.
Bilang sama sebelahmu, mari kita saling menguntungkan. Terutama yang suami istri. Yang ketiga, Haman. Haman itu toksik. Toksiknya di mana, Pak? Ciri toksik itu adalah sombong, pembenci, pembalas dendam. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semuanya. Sadis ini Haman. Orang toksik itu nggak urusan dengan banyaknya korban. Hanya dia benci satu orang, dia memusnahkan semua orang. Betul enggak? Orang toksik itu racun dan meracuni. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati kalau kita itu kemasukan racun, ini bahaya. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita ada toksik, apa yang sudah kita bangun itu bisa kita bubarkan kok. Bener enggak? Wes rasa dagang-dagangan, rasa usaha-usahaan, bubar KPP. Itu karena toksik. Rasa nanduran, rasa ternak-ternakan, kesel aku, iya kan? Itu toksik itu. Akhirnya dikorbankan semua. Bahkan orang yang baik pun kita korbankan. Hati-hati ini. Nah, jangan hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, tapi ada toksik dalam kehidupan kita. Berikutnya, yang keempat, Sanbalat dan Tobia. Ciri toksik adalah penghasut dan perusak semangat. Toksik itu. Kita baca ya. 1, 2, 3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Orang toksik sering mencoba menjatuhkan semangat orang lain yang sedang membangun sesuatu yang baik. Orang toksik. Kalau ada orang sudah rajin ke gereja, kalau ada orang yang sudah mulai bertumbuh dalam Tuhan, kalau ada orang yang mulai pelan-pelan dia mulai rajin dalam kerohanian, dan kita iri, kita justru mempengaruhi, eleh ngopo neng gereja, eleh ngopo rajin-rajin, rasa kita adalah orang toksik. Orang toksik itu katanya kalimatnya jelek. Ini perhatikan ini. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sakit hati. Siapa yang sakit hati? Sanbalat. Orang yang sakit hati ngomongannya juga sakit, menyakitkan. Apa ini? Ia meolok-olok. Apalagi si Tobia ini. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu itu. Orang yang toksik itu kata-katanya merendahkan, mengejek, mengolok-olok, kata-katanya jelek, karena hatinya jelek. Betul ya? Padahal Tuhan yang menuntun mereka untuk membangun Yerusalem kembali.
Tuhan yang menghendaki membangun Yerusalem kembali, tetapi Tobia beraninya ngomong begitu. Orang yang toksik cirinya pernyataannya melemahkan, menjengkelkan, pokoknya nyebelilah. Toksik. Bilang sama sebelahmu, saya harap Anda tidak toksik. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang melemahkanmu, engkau sudah baik bertumbuh, engkau sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, malah dilemahkan. Jangan ikuti itu, engkau sedang diracuni, jangan teracun itu. Jangan mau dipengaruhi. Kalau Bapak Ibu sudah bagus bertumbuh, sudah baik, jangan ikuti kata orang, pengaruh orang yang melemahkanmu. Kalau Bapak Ibu dirasa engkau baik, dirasa engkau bertumbuh, dirasa engkau mengalami, aku di sini baik-baik saja kok, ya lanjutkan saja, jangan kita ngikuti pengaruh orang lain. Amin. Itu toksik. Sanballat dan Tobia adalah orang-orang yang toksik. Apa itu? Mencoba menjatuhkan semangat orang lain yang sedang membangun sesuatu yang baik. Kalimatnya menyakitkan. Wi daerah jin paling engko rong minggu wis ora meneh. Itu toksik itu. Dia sok daki-daki rohani, tapi kok nek anu ya ora wis biasa meneh. Toksik itu. Ya sudah, biarkan aja. Kenapa kita ngomong seperti itu pada orang itu? Kita belum tentu seperti orang itu. Betul? Paham? Mari Bapak Ibu jangan jadi orang yang toksik. Nah, toksik itu racun. Kalau racun itu apa? Kalau racun itu apa? Sifatnya racun mematikan. Racun itu mematikan, membunuh. Kalau kita terus berada dalam posisi toksik tanpa sadar, itu akan membunuh kita, akan mematikan kita, melemahkan kita. Aku nggak mati Pak, senajan aku benci dengan orang, engkau nggak mati, tapi rohanimu mati, usahamu mati, keluargamu mati, rezekimu mati. Apa yang kau buat tidak ada kehidupan karena toksik. Amin. Jadi jangan ada toksik, jangan ada racun dalam kehidupan kita. Ketika kita benci, ya, kita minum racun berharap orang lain yang mati. Ini Pak Petrus, sini Pak, nyuwun sewu Pak, ya. Ini racun ini. Nah, ini racun. Nah, ini saya benci dengan Pak Petrus, ya kan? Ini racun ini. Nah, ketika saya benci, nah kebencian adalah racun yang saya minum. Tapi berharap yang mati dia. Yang minum siapa? Pak Wisnu. Yang minum saya. Tetapi saya berharap yang mati siapa? Saya yang minum racun, tapi saya berharap yang mati Pak Petrus. Inilah kebencian. Kebencian itu mematikan diri kita sendiri, bukan orang lain yang kita benci. Amin. Terima kasih Pak Petrus. Kebencian, yuk ngomong dengan saya. Kebencian adalah seperti minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Yang kelima, ciri dari orang toksik yang kelima adalah suka menonjolkan diri dan pemfitnah. Alkitab mencatat ada seorang bernama Diotrephes. Nah, kita baca dulu 1, 2, 3. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah. Keinginan untuk selalu menjadi pusat perhatian bisa membuat kita menolak kebenaran dan memecah belah komunitas. Inilah orang toksik. Sebab ia meleter itu ngomongnya ngalor ngidul ora kaluan, ngomong yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya meleter. Katakan saya, meleter. Jadi ngomongannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Dan kata-katanya kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Belum puas dengan itu, apa yang dia lakukan lagi? Ia sendiri bukan saja tidak menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegahnya. Diotrefes ini, ya, dia selain menonjolkan diri, dia juga memfitnah, mengelek-elek, menjelekan. Orang yang suka menjelekan orang lain di depan kita, suatu hari akan menjelekkan kita di depan orang lain. 5. Yudas Iskariot, ya. Ciri daripada toksik itu adalah pengkhianat demi keuntungan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Keserakahan bisa membuat seseorang mengkhianati bahkan orang yang paling mempercayainya. Yesus percaya nggak sama Yudas? Yesus percaya kepada semua murid-muridnya. Tapi sayang, kepercayaan Yesus dikhianati oleh Yudas. Itulah orang toksik. Hanya karena apa? Uang. Karena uang, karena materi, karena kepentingan, keuntungan pribadi. Nah, orang yang toksik ini, dia rela menghancurkan, dia rela membuat celah orang yang mempercayai dia, menodai hubungannya. Hubungan yang baik antara Yudas dengan Yesus itu jadi rusak. Betul? Kenapa? Karena sebuah pengkhianatan yang bermotivasi keuntungan. Nah, murni saja mari kita bersahabat itu. Amin, Bapak Ibu. Keserakahan bisa membuat seseorang mengkhianati bahkan orang yang paling mempercayainya. Nah, apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu pergunakan dengan sebaiknya. Jangan menodai kepercayaan. Jangan membuat celah dalam kepercayaan. Apalagi urusan uang. Kalau orang sudah tidak dapat dipercaya dalam hal keuangan, tidak akan dipercaya dalam hal yang lain. Ketika kita dipercaya orang dan kita menghargai kepercayaan itu bukan karena uang, maka selamanya kita akan dipercaya. 7. Ananias dan Safira. Ciri orang yang toksik itu seperti Ananias dan Safira, munafik dan manipulatif. Kita baca nggih, 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah ini tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kepura-puraan demi citra baik di depan orang lain adalah racun yang memisahkan kita dari kebenaran. Kebenaran kita korbankan, kebenaran kita nodai, hubungan kita korbankan, hubungan kita nodai hanya karena kepura-puraan supaya nama kita baik. Itu toksik. Kalimatnya bagus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika jemaat mendustai hamba Tuhan, dia bukan mendustai hamba Tuhan itu,
tapi dia mendustai Tuhan sendiri. Yang kedelapan, ciri toksik yang kedelapan adalah ahli Taurat dan Farisi. Baik luarnya tapi jahat dalamnya. Lahir karo batine beda. Padahal kudune apa? Lahir terus sing batin. Aku ngapura kowe, lahir terus sing batin. Betul enggak? Podo-podo ya. Mina aidin wa faidin. Nah, minta maaf sepurone, lahir terus sing batin. Betul enggak? Harusnya begitu. Tapi celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelahnya luar, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kemunafikan itu kejahatan yang menyakitkan. Nek jelas-jelas ngampleng mak plok, jelas ya Bapak Ibu ya, jelas itu ya tekan semono tok, betul ya. Tapi nek munafik itu kita apik guyang guyu. Tapi nah sini Romat, kamu sini Mat. Romat, sekarang Romat. Saya bawa peso nih. Ya ini peso ya. Nah, saya ketemu oh Romat, oh puji Tuhan Romat. Silakan duduk. Paham Bapak Ibu? Nah ini namanya menusuk dari belakang. Kita Romat baik, aku mengasihimu, Tuhan berkatimu. Jelek. Itu namanya munafik. Jobone apik ning atine Allah. Inilah toksik. Kemunafikan itu kejahatan yang menyakitkan. Amin. Yang berikutnya, ciri-ciri teman yang toksik. Nah sekarang kita lihat teman kita toksik apa tidak. Jadi orang yang toksik itu banyak menasehati, ngandani terus, padahal dia sendiri belum tentu ngandani terus. Neng gereja kowe iki, padahal dia sendiri tidak ke. Ayo le neng gereja le, ayo nduk neng gereja nduk, padahal dia sendiri tidak ke gereja ya. Banyak menasihati. Anda tidak perlu orang lain memberi nasihat tentang bagaimana cara menjalani hidup. Yang dibutuhkan hanyalah seorang teman yang bersedia melakukan petualangan tanpa menghakimi ya. Yang berikutnya, ciri orang teman yang toksik, memandang rendah orang lain. Teman seharusnya tidak pernah membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Jika dia suka membicarakan hal buruk tentang teman-teman lain di belakang, maka ada kemungkinan dia juga membicarakan hal buruk tentang Anda. Tadi sudah saya kasih gambaran. Yang berikutnya, merasa paling penting. Persahabatan harus dua sisi. Mendengar keluhan tentang pekerjaan, pacar atau kehidupan secara umum adalah salah satu cara dia menunjukkan bahwa dia peduli. Ciri berikutnya, sering berbohong. Setiap orang terkadang berbohong sedikit, tapi jika berbohong lebih dari itu, bisa jadi dia berbahaya. Berbohong dapat menyebabkan drama serius dalam persahabatan. Jadi itu apik, tapi di balik itu ada kebohongan ya. Menikam dari belakang. Persahabatan yang baik didasarkan kepada kepercayaan, tapi bukan berarti kepercayaan itu bisa dimanfaatkan pengkhianat. Ini kalimatnya bagus sekali. Persahabatan dibuat karena pilihan. Jangan hanya karena sudah lama berteman maka muncul perasaan dekat atau bersahabat. Pada titik tertentu teman dekat perlu dievaluasi, apakah membuat Anda jauh lebih buruk atau lebih baik. Paham Bapak Ibu? Jadi teman adalah yang membawa kita semakin baik. Teman tidak harus ngomong yang baik kepada kita. Kalaupun toh memang kita tidak baik, dia ngomong tidak baik sama kita, itu teman. Amin.
Tapi terkadang begini kita ini, kalau orang ngomong tidak baik dengan kita, padahal memang kita tidak baik, akhirnya kita tidak mengasihi orang itu. Betul apa tidak? Kita berharap orang berkata yang baik kepada kita, benar. Dan saat kedapatan kita tidak baik, orang ngomong terus terang sama kita, maaf, kamu kayaknya lagi nggak baik deh. Nah, ketika kita mendengar atau menerima pernyataan itu, terus kita mulai jaga jarak dengan orang itu. Padahal orang itu memang ngomongi tentang kenyataan kita, benar. Nah, inilah sesungguhnya sahabat yang baik. Sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu. Aku ngomong begini karena aku mengasihimu. Aku ngomong begini karena aku melihat kamu karena aku melihat kamu nggak benar. Tapi kalau kamu nggak terima ya nggak apa-apa. Betul. Terkadang kita nggak setuju dengan orang yang ngomong tidak baik dengan kita, padahal kita butuh orang seperti itu. Betul nggak? Karena dalam pandangan kita berharap orang itu ngomong baik dengan kita. Tanpa sadar ketika ada sesuatu yang tidak baik dan orang itu ngomong baik kepada kita, tanpa sadar kita sedang disesatkan. Betul enggak? Nek jenengan salah terus apik terus apik. Kira-kira gimana itu? Jenengan salah, orang itu nggak berani negur, enggak apa-apa, bagus, lanjutkan. Kira-kira gimana? Ini ya Pak, iya, itulah teman yang menyesatkan. Itu bukan teman, itu tuh musuh. Itu musuh dalam selimut. Nah, tetapi kita seringnya kita berharap orang ngomong baik terus sama kita. Kita harus siap dengan orang yang ngomong tidak baik kepada kita kalau kita memang tidak baik. Saya nggak urusan dengan orang yang tidak suka dengan saya ketika saya ngomong apa adanya. Orang membenci saya tidak apa-apa, itu urusanmu. Engkau memutuskan persahabatan dengan saya tidak apa-apa. Ada satu pendeta dengan saya terus terang sama kamu. Dia sampai detil, sampai mau dicobai perempuan. Tolong wes, aku sedang dicobai perempuan ini. Oke. Saya nggak ceritakan pada yang lain. Oke, saya duga, saya topang. Nah ini sahabat, kamu jangan begitu. Kamu doamu kurang tuh. Saya lihat kamu begini-begini dan sebagainya. Oh ya terima kasih. Nah itu. Seorang sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu. Amin. Nah, tetapi ketika orang ngomong yang artinya kritis yang memang membangun dan kita tidak terima, ya kita salah. Kita toksik namanya. Paham Bapak Ibu? Jadi mari kita menjadi orang yang tahir. Mari kita menjadi orang yang bersih hati kita. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Toksik bukan saja meracuni kita, tapi meracuni orang lain. Toksik bukan saja itu sebuah tabiat atau sebuah karakter, tapi toksik adalah racun yang membunuh kita. Saya mengundang Timotius maju ke depan.